Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Organisasi dan Kelembagaan Agribisnis Tanaman Karet Hevea Braziliensis di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mia Utami dengan nomor induk mahasiswa 02 0518 016 Program Studi Agribisnis Hortikultura. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Harniati MSc dan Bapak Dr. Yoyon Haryanto SST MP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hasil pembahasan yang di sini saya bagi menjadi beberapa peta pikiran. Yang pertama yaitu ada gambaran umum wilayah, karakteristik petani dan usaha tani, kelembagaan sarana produksi, kelembagaan permodalan, kelembagaan tenaga kerja, kelembagaan irigasi, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan penunjang. Baiklah, untuk latar belakang dalam kegiatan praktikum organisasi dan kelembagaan agribisnis ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk kondisi agribisnis dan kelembagaan petani di wilayah Kecamatan Pemayung dengan mengedepankan komoditas unggulan. Dalam hal ini, wilayah Pemayung sendiri yaitu memiliki komoditas unggulan tanaman karet. Dalam kegiatan praktikum ini meliputi beberapa aspek subsistem seperti melakukan identifikasi ke petani, kelompok tani, koperasi, supermarket, komunitas agribisnis, penangkar benih, kios saprodi, ukja, penyuluh, dan lembaga lain yang berkaitan dengan kelembagaan petani, yang mana mengkaji secara kompleks dan terstruktur bagaimana hubungan dan bentuk kelembagaannya, sehingga memperoleh informasi yang akurat dan faktual mengenai bentuk kelembagaan petani yang secara nyata terjadi pada kondisi di lapangan yang sebenar-benarnya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran umum Kabupaten Batanghari dan sektor pertaniannya, khususnya yaitu tanaman karet. Kabupaten Batanghari sendiri yaitu berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Batanghari pada tahun 2020 memiliki luas wilayah sebesar 10,86% dari total wilayah Provinsi Jambi. Untuk subsektor perkebunan merupakan penyumbang nilai tambah terbesar sektor pertanian, yang mana karet merupakan salah satu komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Dan pada tahun 2018, tanaman karet mencapai 113.540 hektar. Dan khususnya di wilayah Pemayung sendiri pada tahun 2016 sampai 2018 berdasarkan data BPS, yaitu berkisar 9.206 hektar. Nah, memasuki poin selanjutnya yaitu karakteristik petani dan usaha tani karet di Kecamatan Pemayung. Data ini diambil dari responden petani, 4 kelompok tani di Kecamatan Pemayung, yaitu ada kelompok tani Dusun Tuo, Maju Bersama, Sumber Jaya, dan Sukajaya. Dalam hal ini meliputi beberapa aspek yaitu identifikasi mengenai umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha tani, luas lahan, kepemilikan lahan, dan produksi serta rata-rata penghasilan petani. Nah, memasuki indikator yang pertama yaitu umur petani karet di Kecamatan Pemayung. Dalam hal ini responden dari 4 kelompok tani, dan di sini dapat kita melihat bahwa jumlah petani yang memiliki persentase tertinggi yaitu pada umur 45 sampai 55 tahun. Yang mana umur itu mempengaruhi bagaimana dalam faktor pengambil keputusan, keaktifan usaha yang dijalankan, dimulai dari kegiatan budidaya hingga pemasaran, yang mana akan dapat mempengaruhi dalam kegiatan usaha tani. Selanjutnya yaitu
tingkat pendidikan petani karet di Kecamatan Pemayung. Dalam hal ini, rata-rata petani berpendidikan SMA atau SMK sederajat. Dalam hal ini, tidak ada satupun dari petani responden yang berlulusan sarjana. Dan selanjutnya yaitu jumlah tanggungan keluarga di Kecamatan Pemayung. Dalam hal ini, jumlah tanggungan keluarga berada pada persentase tertinggi yaitu 4 sampai 7 orang. Yang mana jumlah tanggungan ini akan berpengaruh pada pendapatan, lalu berpengaruh pada semangat petani dalam memperoleh hasil, yang mana akan mempengaruhi petani dalam pengambil keputusan dan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya. Sehingga jumlah tanggungan keluarga juga turut serta berpengaruh pada pendapatan. Lanjut, yaitu pengalaman usaha tani petani karet di Kecamatan Pemayung, yaitu berkisar paling banyak yaitu pada rentang 11 sampai 15 tahun. Lanjut, yaitu luas lahan responden petani karet itu berkisar rata-rata 2 hektar, dan untuk status kepemilikan lahannya yaitu 100% milik petani sendiri. Karena pada umumnya petani di wilayah Kecamatan Pemayung itu tidak ada yang menyewa lahan ataupun menggarap lahan orang lain. Dan semuanya berdasarkan petani responden, itu mereka memiliki lahan itu sendiri ditandai dengan sertifikat kepemilikan lahan. Nah, untuk produksi dan rata-rata penghasilan, untuk Kecamatan Pemayung sendiri merupakan salah satu kecamatan penyumbang ketiga penghasil karet di wilayah Kabupaten Batanghari, yang mana berdasarkan penuturan petani, hasil produksi itu tergantung pada cuaca. Yang mana jika musim hujan tiba, maka hasil produksi cenderung menurun. Dan jika pada musim kemarau atau panas, hasil produksi akan tinggi. Namun dalam perharinya itu biasanya petani mendapat sekitar 10 sampai 12 kilo dalam luasan 1 hektar. Dan jika dikalikan dalam 1 bulan itu berkisaran 360 kg dengan harga berkisar dari 10.000 sampai 12.000. Ataupun bisa kita kalkulasikan pendapatan petani itu dalam satu luasan lahan per hektarnya sekitaran 2.800.000 per bulan. Lanjut, yaitu kelembagaan sarana produksi pertanian. Di sini petani memperoleh benih ataupun bibit karet itu dari kios Saprodi. Adapun juga sebagian petani memperbanyak dengan teknik okulasi. Namun teknik okulasi sendiri kurang dilakukan oleh petani ataupun kurang banyak dilakukan oleh petani karena menurut petani hasil yang didapatkan kurang maksimal karena tingginya angka-angka kegagalan, sehingga petani memperoleh benih atau bibit itu lebih banyak dari kios Saprodi yang lebih terjamin akan keberhasilannya. Dan untuk pupuk serta pestisida itu petani memperoleh juga dari kios Saprodi dan sebagian juga ada yang dari pemerintah. Dalam hal ini untuk subsidi pupuk itu petani sudah mendapatkan kartu tani, yang mana kartu tani ini merupakan salah satu program pemerintah, dan di sini petani bisa menebus pupuk menggunakan kartu seperti kartu ATM, yang mana akan mempermudah petani dalam memperoleh pupuk subsidi dengan harga yang lebih murah. Dan selanjutnya yaitu alat dan mesin pertanian itu milik pribadi petani sendiri, seperti penggunaan parang, arit, ataupun gergaji, ataupun pemotong kayu dan lain sebagainya, yang mana itu petani memiliki secara pribadi. Sedangkan untuk penggunaan traktor dan lain-lain itu jarang dilakukan petani karena itu akan mahal dalam penyewaan, yang mana penyewaan sendiri itu dihitung per meter sekitar 50.000. Dan selanjutnya yaitu kegiatan budidaya, dimulai dari persiapan bahan tanam hingga panen, yang mana petani melakukan secara mandiri.
Selanjutnya yaitu kelembagaan permodalan. Dalam hal ini, sumber modal yang didapat oleh petani yaitu berdasarkan dari modal sendiri, yang mana itu penghasilan dari hasil pendapatan usaha tani. Menurut penuturan penyuluh ataupun petani dahulu, mereka juga pernah meminjam hasil dari bank ataupun kredit usaha tani, namun itu tidak berjalan dengan lancar karena banyaknya petani yang menunggak dalam pembayaran, sehingga kurang adanya kepercayaan dari pihak bank untuk memberi pinjaman modal kepada petani. Selanjutnya yaitu petani juga ada pernah mendapat bantuan dana dari pemerintah ataupun program pemerintah yang bernama PUAP. Selanjutnya yaitu kelembagaan tenaga kerja. Dalam hal ini, sumber tenaga kerja itu petani berasal dari keluarga seperti anak-anak ataupun istri yang membantu dalam kegiatan usaha tani. Namun, ada juga petani yang memperoleh sumber tenaga kerja berasal dari orang lain dengan sistem harian dan borongan dalam pembayarannya. Yang mana untuk sistem harian itu biasanya dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan seperti menyemprot gulma ataupun pembersihan lahan. Adapun juga seperti melakukan untuk kegiatan borongan itu biasanya petani dalam kegiatan pembukaan lahan. Lanjut yaitu kelembagaan irigasi. Nah, untuk kelembagaan irigasi ini berdasarkan penuturan dari penyuluh ataupun petani, untuk komoditas karet di wilayah Pemayung berdasarkan hasil wawancara, ini tidak ada kelembagaan irigasi. Untuk sumber air yang digunakan petani dalam proses budidaya karet, biasanya petani memanfaatkan air sungai ataupun air payau yang berada di sekitar lokasi ataupun lahan karet milik petani. Selanjutnya yaitu kelembagaan pemasaran. Di sini terdapat 3 saluran pemasaran. Untuk yang pertama yaitu saluran pemasaran terpanjang, dimulai dari petani karet, pedagang pengumpul kecil, pengumpul menengah, pedagang besar, pabrik setengah jadi, pabrik olahan, hingga sampai ke konsumen. Lalu petani karet, pedagang pengumpul menengah, pedagang besar, pabrik setengah jadi, pabrik olahan, dan konsumen. Untuk saluran ketiga yaitu petani karet, pedagang besar, pabrik setengah jadi, pabrik olahan, produk jadi, dan konsumen. Saluran pemasaran ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan usaha tani petani yang akan berdampak pada kegiatan pendapatan. Biasanya saluran pemasaran yang relatif pendek itu akan membantu petani untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Namun pada kenyataannya di lapangan, petani lebih memilih saluran pemasaran 1 ataupun saluran pemasaran 2, yang mana dalam saluran pemasaran 1 itu petani merasa terbantu dengan adanya pedagang pengumpul kecil yang datang ke rumah petani untuk mengangkut hasil panen, sehingga petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengupah ataupun membayar biaya angkut dalam kegiatan panen. Lanjut yaitu lembaga penunjang. Dalam hal ini yaitu kelembagaan penyuluhan dan informasi, yang mana lembaga penyuluhan yang berfungsi sebagai menyalurkan informasi teknologi serta penyampaian informasi kepada petani. Dalam hal ini ada BPP, Gapoktan ataupun kelompok tani, penyuluh, dan stakeholder lain yang membantu petani dalam kegiatan usaha tani dalam memperoleh informasi serta pengembangan teknologi. Dalam hal ini kesimpulannya yaitu bentuk pengimplementasian dalam peningkatan strategi produksi karet, maka diperlukannya penguatan program pengembangan agribisnis melalui kelembagaan petani, dapat dengan melakukan identifikasi dan pemetaan peran model, relasi jejaring kerjasama, lembaga agribisnis, serta berbagai pihak terkait dalam membangun suatu organisasi dan kelembagaan petani karet di wilayah Kecamatan Pemayung. Dan di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan selama melakukan kegiatan praktikum, yaitu bersama pegawai BPP, mengambil data responden di balai desa bersama penyuluh dan petani-petani kelompok tani, lalu bersama penyuluh aparat desa,
dan tokoh pertanian. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.